Pemirsa, diskusi kita semakin hangat dan kita akan menanyakan data-data dari ICW dan kemudian Komisi Yudisial. Apa data-data yang didapat ICW akhir-akhir ini dengan kasus banyaknya vonis bebas terhadap tersangka korupsi? Jadi kita menghitung vonis bebas atau lepas untuk terdakwa kasus korupsi sejak 2004 sebenarnya. Kita bedakan antara pengadilan umum di satu sisi dengan pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, pengadilan tindak pidana korupsi kan kemudian baru berkembang ke daerah dan menghasilkan vonis bebas yang baru. Tapi sampai dengan semester 1 2010 sebenarnya angkanya lebih menakjubkan. Ada 1154 terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas atau lepas di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi ataupun di Mahkamah Agung. Kalau perdebatannya kasus per kasus, orang mengatakan ya wajar ada vonis bebas atau lepas, wajar ada yang dihukum. Tapi kalau angkanya sangat luar biasa seperti itu, kok angkanya berbeda dengan Jaksa Agung? Nah, ini berdasarkan berkas perkara dan putusan bebas ini tingkat pertama. Sementara kami memantau, misalnya ada yang bebas di pengadilan negeri tapi dikuatkan di Mahkamah Agung. Atau ada yang divonis di pengadilan negeri tapi kemudian dibebaskan di pengadilan tinggi dan dikuatkan di Mahkamah Agung. Itu kita hitung setiap tahun dan kita kumulasikan berdasarkan jumlah terdakwa. Kenapa jumlah terdakwa? Ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian kalau aktornya adalah korupsi kelas atas, apakah selevel kepala daerah ke atas, itu vonisnya bebas. Tapi kalau aktornya sekda, itu vonis bersalah. Ini menjadi persoalan yang sangat serius saya kira. Jadi teman-teman di kejaksaan juga perlu lebih merinci kualitas aktor dari vonis-vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi itu. Dan juga harus merinci saya kira apakah itu dibawa oleh kejaksaan sendiri atau dibawa oleh kepolisian. Ini kan konsekuensinya berbeda. Yang kedua, untuk pengadilan tipikor, sebelum ada pengadilan di daerah semuanya divonis bersalah. Tapi kemudian ada perkembangan melalui Undang-Undang 46 tahun 2009 harus dibentuk pengadilan tipikor daerah. Di semua daerah bahkan kabupaten dan kota. Tapi dibentuk untuk pertama kali dalam jangka waktu 2 tahun di setiap provinsi. Ada yang bilang bahwa tidak adil rasanya kalau semua terdakwa yang diajukan di pengadilan tipikor Jakarta divonis bersalah. Sebenarnya tidak semua divonis bersalah. Ada satu yang divonis lepas di pengadilan tipikor Jakarta Pusat karena memang menurut hakim itu tidak bisa diteruskan atau ada persoalan-persoalan lain. Jadi ternyata hakim juga melihat sebenarnya tidak semuanya juga divonis bersalah. Baik, tapi yang Anda lihat dari 1000-an tadi yang divonis bebas, indikasi apa ya? Ada sejumlah kasus yang kami coba eksaminasi secara detail. Kami tidak bisa katakan bahwa 1000 sekian vonis bebas untuk terdakwa kasus korupsi itu lahir dari mafia peradilan. Enggak fair kami mengatakan seperti itu. Karena memang juga kita temukan ada dakwaan yang lemah, ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang bermasalah, atau perbedaan penafsiran hukum bahkan, gitu kan. Jadi memang harus dilihat secara detail. Nah, hari ini khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi, kita juga terkejut. Sampai dengan saat ini sudah ada 28, ditambah data di Kalimantan yang baru yang lepas, itu terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas atau lepas. Nah, kami mencoba melakukan eksaminasi secara lebih mendalam untuk kasus Wali Kota Bekasi. Ini sangat menarik. Selain yang disebutkan oleh Pak Chandra tadi, kita menemukan misalnya ada 5 orang terdakwa kasus korupsi di kasus yang sama itu sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Suap untuk 2 auditor BPK agar status APBD audit Bekasi wajar tanpa pengecualian. Tapi kemudian wali kotanya divonis bebas. Tentu orang akan bisa bilang, loh kalau nggak terbukti bisa saja divonis bebas. Ketika kita lihat ada fakta persidangan sebenarnya yang mengatakan di sana bahwa turut serta menyuruh melakukan atau menggerakkan pihak-pihak yang melakukan suap itu ada di fakta persidangan tapi tidak dipertimbangkan. Yang lebih penting adalah saya ingin mengkaitkan ini dalam konteks nasional. Saya berani menyimpulkan kalau hakim-hakim yang di Bandung itu yang digunakan untuk mengadili Nazarudin, saya yakin 100% Nazarudin akan divonis bebas juga. Kenapa?
Nah, ya terus. Ini pembacaan. Nggak perlu dijawab. Anda terusin. Enggak, ini pembacaan saya. Kenapa? Karena ada unsur turut serta yang sangat janggal yang dikatakan hakim. Misalnya begini, pasal 5 dan pasal 13 digunakan di sana. Itu pasal suap atau gratifikasi. Tapi untuk yang menyuruh lakukan, digunakanlah pasal penyertaan, pasal 55 ke 1 misalnya. Nah, hakim mengatakan tidak terbukti karena si wali kota Bekasi tidak memberikan uang atau tidak memberikan janji. Itu bukan urusan wali kota Bekasi, itu bukan urusan aktor intelektual, itu urusan pelaku lapangan. Nah, kasus pelaku lapangannya sudah terbukti dan ada sejumlah fakta persidangan yang mengatakan seperti itu. Tapi hakim menggunakan fakta persidangan yang menguntungkan terdakwa. Misalnya, bantahan dari pihak yang menerima dana 4 miliar tersebut. Loh, padahal ada saksi lain dan bahkan sekda dari si wali kota itu mengaku bahwa dialah yang menyiapkan uang dan memaksa dinas-dinas, ada 12 dinas untuk setor 2% dari dana dinas tersebut. Dan dia yang menyerahkan 4 miliar itu. Dan dia yang membawa, dia mengakui itu dan di villa nomor 200 dan pihak yang membantu mengangkat koper segala macam itu juga mengakui dan bahkan yang menerima mengaku juga. Yang menerima tidak mengakui dan itulah yang digunakan oleh hakim. Mana fakta persidangan yang lain? Mana saksi-saksi yang lain? Ada banyak kejanggalan yang bisa kita cermati. Tapi saya ingin katakan bahwa boleh kita diskusikan materi persidangan sementara kasusnya sedang di proses peradilan. Sorry. Kalau saya lebih baik berbicara putusan bebas secara prinsip, bukan membahas kasus detailnya itu loh. Yang saya ingin katakan adalah, sorry. Sadar. Sebenarnya bukan pertama kali kita detail gitu. Kasus Antasari pun sangat detail. Sampai forensiknya kita persoalkan. Kalau ada pertimbangan lain dari teman-teman di sana ya silakan. Tapi waktu itu tidak ada persoalan itu. Saya bagian dari masyarakat yang diberikan hak, saya kira, dan siapapun menurut konvensi PBB Undang-Undang 31 untuk mengeksaminerkan. Terusin. Ya, tapi di Antasari kita melakukan itu, di kasus-kasus lain kita melakukan itu. Saya ingin katakan bahwa kalau kita bicara soal kasus mafia anggaran di tingkat pusat, heboh belakangan ini adalah kasus mafia anggaran di tingkat daerah. Kenapa? Anda bayangkan ada 11 dinas untuk suap pengesahan APBD 2010, itu dipungut 2%. Rapatnya terjadi di belakang rumah wali kota. Itu muncul di fakta persidangan. Saksi-saksi mengakui. Dan kemudian ada suap adipura yang dipungut dari 12 dinas. Nah, pertanyaannya, uang 4 miliar itu diambil dan dipertanggungjawabkan untuk penggunaan apa? Jadi, suap ini sebenarnya menimbulkan efek domino korupsi yang bisa lebih luar biasa. Dan memang ke depan saya kira KPK perlu bekerja sama secara lebih teknis dengan teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Saya kira saya mau interupsi dulu Bang Karni. Saya akan kasih Anda setelah dia. Tapi selesaikan dia, jangan diinterrupt. Jadi silakan saja. Nah, kami melakukan eksaminasi dan terus mendalami fakta-fakta persidangan ini. Baik. Dan ini sangat menarik saya kira. Dan Mahkamah Agung harus secara konkret, tadi juga dikatakan sudah ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Harus memberikan sanksi yang tegas terhadap hakim-hakim pengadilan tipikor yang merusak sebenarnya nama baik institusi Mahkamah Agung itu sendiri. Baik, saya mau ke Anda. Apa yang Anda mau katakan? Kenapa wali kotanya nggak bisa datang? Saya kira kalau prinsipal untuk dihadirkan di dalam acara dialog ini tentu kurang tepat Pak Karni, karena mengingat bahwa due proses yang berlangsung di peradilan Tipikor Bandung pada saat itu, bahwa prinsipal tidak memahami secara utuh dan komprehensif bagaimana konstruksi hukum yang dialami kita oleh... nggak akan nanya hukum kepada dia apa yang terjadi ya. Kenapa dia tidak datang? Salah satu alasannya itu. Ya baik, Anda mau jawab apa terhadap baik? Saya kira sebentar, Sira Prayuna. Ya, saya kira saya ingin mengajak bahwa saudara ICW janganlah mengambil satu posisi seolah-olah dia memahami secara utuh dan komprehensif terhadap semua proses yang dilakukan di persidangan. Saya mau tanya satu hal pada ICW. Apakah saudara menempatkan orang pada awal persidangan sampai akhirnya putusan ini bebas? Satu pertanyaan saya. Kalau tidak, lalu apa dasar saudara
di dalam memberikan asesmen terhadap sebuah putusan itu yang kedua. Kalau itu saya bisa jawab. Komisi Yudisial memeriksa hakim yang dianggapnya bermasalah. Konteksnya berbeda, Bang. Enggak, dia juga tidak mengikuti sidang dari awal sampai akhir. Kalau Komisi Yudisial, tentu konteksnya adalah melihat dan menilai perilaku hakim. Tapi kalau konteks ICW adalah mengenai substansi dari materi dari perkara yang di hakim pengawas Mahkamah Agung juga tidak mengikuti sidang itu, tapi dia bisa melihat. Tapi berkas-berkas seluruh proses persidangan itu dipelajari secara detail dan utuh oleh Mahkamah Agung. Ya. Itu yang pertama yang saya mau tanggapan dikit ya. Oleh karena itu harusnya sekarang. Coba dong, biar aja dia yang jawab, jangan Anda bela dia. Enggak, saya enggak bela. Enggak, gini. Betul. Oleh karena itu, enggak, dia juga ada rekaman persidangan. Nah, harusnya kita budayakan dari sekarang, seluruh sidang harus direkam sehingga semuanya transparan. Nah, ini yang usul. Ya, terus ya. Baik, saya setuju bahwa ada satu proses rekaman persidangan yang masing-masing juga melakukan hal yang sama terhadap satu proses itu. Tidak mungkin teman-teman lawyer yang hadir di sini di dalam melakukan satu persidangan tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Nah, dalam konteks ini ada beberapa hal yang menjadi stressing point saya. Pertama adalah janganlah kita terlalu mudah untuk memproduksi opini berkaitan dengan satu due proses beracara di satu peradilan tanpa melihat satu fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu, kemudian memberikan judgment terhadap satu perkara bahwa ada sesuatu di balik putusan itu. Itu yang pertama saya mau kemukakan. Dalam konteks materi, apa yang dikemukakan tadi oleh saudara ICW semestinya nggak tepat. Mestinya Pak Chandra yang berbicara tentang materi, karena dakwaan itu disusun sedemikian rupa oleh KPK dan dia tahu betul apa hal-hal yang menyangkut kelemahan di dalam dakwaannya itu. Itu yang harusnya Pak Chandra yang kemukakan. Tapi ini tidak, ICW menjadi PR KPK di dalam menyampaikan materi itu. Itu yang saya kemukakan. Harusnya Pak Budi, harusnya ya. Nah, dalam konteks dakwaan saya kira jelas KPK sangat-sangat lemah. Dari awal saya sangat optimis dari awal di persidangan bahwa apa yang Anda konstruksikan dalam dakwaan pertama menyangkut tentang kegiatan wali kota dan wakil wali kota atas audensi dan dialog yang menyatakan bahwa ada unsur kerugian negara sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 2 itu terbukti di dalam fakta persidangan bahwa hasil audit BPKP yang dipergunakan oleh KPK adalah hasil audit yang diperoleh secara fiktif. Fakta persidangan, kegiatannya itu berlangsung, anggarannya itu tidak ada karena disahkan pada bulan Juli pada tahun 2009, wali kota dengan kewenangan yang sifatnya diskresi dapat meminjam kepada pihak ketiga karena kegiatan itu harus berjalan. Nah, KPK menggunakan audit BPKP, sementara audit BPK tidak ada kerugian negara, ada dua pertentangan. Jadi kalau itu ya, terdakwa lain juga harus bebas tuh. Ya jelas dong. Kalau saya bicara kan dalam konteks ada wali kota yang bebas. Ada kasus yang berbeda terhadap apa yang dikemukakan oleh saudara ICW, kasus suap terhadap adanya keinginan untuk memperoleh WTP. Kalau dilihat dalam konstruksi hukum apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, jelas dikatakan di situ tidak terbukti secara bersama-sama saudara Muhtar Muhammad, Chandra Hamzah, Heri Lukman Tuhari, Chandra, maaf Bung Chandra, Chandra Utama, Heri Lukman Tuhari, Heri Suparjan tidak terbukti secara bersama-sama. Baik. Iya. Saya belum selesai. Iya, tapi waktunya udah selesai. Nanti yang saya risaukan hanya satu. Kalau semua kepala daerah ternyata dinyatakan tidak bersalah, apa yang terjadi dengan hancurnya semua infrastruktur sekarang ini? Apakah uang itu hanya dimakan tikus? Kita istirahat saja.